Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali bin SMA serta Al-Mukarramah Ustazah Hajatul Bidaliyah SPDI, segenap majelis guru yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Ustaz dan Ustazah sekalian. Wabil khusus anak-anak sekalian, santriwan santriawati Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Amin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di bawah terik matahari. Insya Allah kalau pagi itu sehat, di bawah jam 9 itu terik matahari adalah untuk kesehatan. Tapi kalau jam 12 siang kosong, ya panasan. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingganya kita dapat hadir di Pondok Pesantren Nurul Ilmi setelah kalian liburan selama 1 tahun. Ini luar biasa. Liburan dari tahun 2024 bulan Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2025. Alhamdulillah kalian sudah berlibur di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan memulai kegiatan belajar mengajar di semester yang kedua. Ya, kita refleksi, kita mengulang kembali semester yang lalu. Kita telah mencapai prestasi yang membanggakan. Perlombaan-perlombaan yang ada di luar yang kita ikuti, alhamdulillah mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini adalah prestasi yang harus dipertahankan dan patut kita syukuri. Dan semester ini, semester genap, harus ditingkatkan lagi. Contoh ketika semester 1 kita juara umum Posmat tingkat kecamatan. Kemudian ada juga yang meraih prestasi juara tingkat kabupaten. Kemudian juara lomba di Darul Mutaqin, juara lomba di Pesantren Latansa Banten dan lain sebagainya. Itu adalah prestasi yang harus dipertahankan dan semester ini harus ditingkatkan kembali. Ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi yang diraih ini adalah anugerah. Kemudian di semester yang kedua ini kita harus meningkatkan prestasi dalam kualitas belajar. Kemarin sudah ketahuan tuh siapa yang peringkat 1, 2, 3. Nanti insya Allah tanggal 12 Januari akan dibagikan buku raport sekaligus pengajian bulanan.
Ya, petugasnya adalah kelas 8. Ya, tolong kelas 8 dipersiapkan untuk petugas pengajian bulanan sekaligus pembagian buku rapor semester yang pertama. Ya, jadi kita tingkatkan kualitas belajar kita supaya lebih baik lagi dari semester yang pertama. Kemudian selanjutnya di semester ini juga kita harus meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian. Maksudnya apa? Disiplin dalam belajar, disiplin dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, disiplin tahfidnya, disiplin idofah kutubutorosnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya itu harus ditingkatkan. Kemudian bagaimana meningkatkan kemandirian? Contoh, sebagai seorang santri, ketika pembelajaran, kalau ada yang tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Jadi ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Kalian kalau tidak paham ya nanya, jangan gengsi, jangan gak enak, jangan malu. Kalau malu nanti akhirnya nyasar. Ya, bertanya kalau tidak paham. Jangan tidak paham bilangnya paham, ditanya nggak bisa. Suruh nanya cicing wae. Ya, kalau bahasa Swedianya cicing wae ya. Kalau bahasa Jermannya meneng baik. Ya, meneng juga baik. Jadi itu jangan seperti itu. Ketika tidak paham, bertanya kepada gurunya, ya, insya Allah akan dijawab oleh gurunya. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Ya, kemudian di sini terkait dengan meningkatkan kemandirian itu tadi bertanya, mencari sumber belajar. Kita ada perpustakaan, itu menjadi sumber belajar. Datang ke perpustakaan, sudah dijadwalkan santri putra, santri putri untuk kalian literasi membaca. Apa? Literasi membaca. Silakan cari pengetahuan-pengetahuan di luar kelas dengan cara kalian banyak membaca. Ada perpustakaan, bukunya banyak, tak terhitung, ya, banyak banget. Tapi tolong dijaga setelah baca, dirapihkan, jangan berantakan seperti itu ya. Dirapikan, kebersihannya diperhatikan, jangan sampai habis baca naruh sembarangan. Ya, tidak boleh dibawa pulang ke kamar, dibaca di tempat dan dikembalikan di tempatnya lagi. Ya, kemudian kita harus menjaga kebersamaan dan keharmonisan baik guru maupun santri. Apalagi biasanya setelah liburan ini kayak asing gitu. Jadi kayaknya seolah-olah saya nggak ada temennya, padahal cuma perasaan saja. Ya, tolong itu kalian harus menjaga kebersamaan di antara santri, di antara guru-guru, harus tegur sapa, ya, harus ya kekeluargaan, dijalin kekeluargaannya. Jangan sampai ada geng-gengan, ada kelompok-kelompokan. Oh ini geng, kelompok yang cantik-cantik, yang gemuk-gemuk, yang hitam-hitam, contoh. Jangan ada geng, jangan ada skat-skat, semuanya sama. Kalau ada ditemukan geng-gengan, kami akan berikan sanksi. Ya, kalian bersama, kalian membaur, kalian satu keluarga, jangan ada skat-skat, jangan ada geng-gengan. Itu yang menimbulkan kalian tidak bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai. Iya, makanya harus bersatu, bersama-sama, supaya kalian nyaman di pondok pesan. Nah, kemudian hormati dan patuhi guru. Kalian harus mematuhi, walaupun kalian pinter, kalau sama gurunya tidak tazim, tidak hormat,
jangan harap ilmunya akan berkah manfaat. Ingat, kalian walaupun pinter sepinter apapun, kalau tidak tazim, tidak hormat kepada gurunya, jangan harap ilmunya akan manfaat. Yang ada belangsak. Ingat, harus patuhi, hormati gurunya. Yang terpenting lagi adalah hormati orang tua kali. Ya, berbakti kepada orang tua, jangan kepada gurunya. Kayaknya hormat banget kepada orang tuanya, kurang ajar, itu nggak boleh. Itu bukan santri namanya. Kalau santri kepada orang tua berbakti, taat, patuh sama orang tua dan guru. Karena orang tua kalian kan bukan cuma sekedar orang tua yang melahirkan saja, yang mendidik juga kan orang tua. Dan ada juga nanti kalian kalau sudah menikah, nanti ada punya mertua, itu orang tua kalian nanti. Kalau sekarang baru 2, yang melahirkan tuh bapak ibunya, kemudian guru. Nanti ketiganya kalau kalian sudah menikah. Jadi jaga tuh yang namanya keharmonisan di antara kalian dan di antara guru-guru, harus harmonis. Kemudian jangan menyerah di saat menghadapi kesulitan. Contoh ada masalah sama temennya, kabur. Contoh ada sedikit slack sama temennya, keluar tanpa izin, kabur juga namanya. Ada juga yang kayak gitu, tapi bukan di sini, di sono jauh. Ya di sini mah semuanya baik-baik, nggak ada yang kabur. Kalau ada permasalahan, hadapi masalah itu, cari solusi, bukan cara kabur, bukan cara berhenti. Ya, berhenti bukan solusi, cari solusinya. Kenapa? Ada masalah, ya harus hadapi dan cari solusinya. Jangan lari dari permasalahan. Jadi santri itu harus apa tuh? Harus kuat. Jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit lebay. Ya, santri harus kuat, tahan banting. Sehingga nanti ketika lulus dari pondok pesantren sudah biasa. Ada omongan apapun, wah sudah biasa, sudah kebal dengan omongan-omongan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi biarkan orang ngomong, bodoh amat lah. Yang penting emang gue pikirin, seperti itu. Harus kuat, jangan baperan, jangan lebay. Nah, jangan seperti kerupuk, gede doang, dikasih air, pek gitu ya. Itu jangan seperti kerupuk, gagah kelihatannya, dimakan mah cuma kayak gitu doang, nggak ada kekuatannya. Ya. Kemudian nilai-nilai yang harus kalian jaga. Yang pertama adalah sabar dan tekun. Di dalam kalian menuntut ilmu harus sabar, harus tekun, harus istiqomah supaya ilmunya cepat masuk. Ya, berkah manfaat ilmunya. Sabar, tekun, istiqomah dalam belajar. Tidak ada yang namanya belajar masuk langsung pintu, itu enggak ada. Ada proses. Butuh proses. Apalagi kemampuan santri berbeda-beda. Ada yang cepat nangkep, ada yang lambat. Ya kan? Ada yang lambat, ada yang cepat. Itu kan beda-beda Allah ciptakan kita. Makanya di situ harus sabar, harus tekun, harus istiqomah, ya. Kemudian kalian juga harus tanamkan kejujuran dan transparan dimanapun kalian berada. Jujur penting itu, ya. Transparan juga penting itu, supaya kalian sukses, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kalian harus disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin waktu belajar, disiplin mandi, disiplin makan. Apalagi disiplin ibadah kepada Allah. Jangan kalian sholat karena lillahi qismu taklim, nggak boleh, lillahi ta'ala. Kemudian kebersihan, an-nadhafatu minal iman, buang sampah pada
Ya, aus, dibiasakan kalian buang sampah pada tempatnya. Maksudnya apa? Sudah ada tempat, jangan buang sampah dimanapun dia buang kemana. Ya, buang tempatnya. Kalau ada yang buang sembarangan, dia akan kena sanksi. Harus dibiasakan. Dan kalau melihat ada yang berantakan, ada yang kotor, dirapikan. Enggak mesti disuruh. Ya, namanya kesadaran. Kalau yang sadar ya harus peduli dengan lingkungannya. Lingkungannya kotor, lingkungannya berantakan, dirapihkan, dibersihkan, tanamkan dalam diri kalian sikap seperti itu. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Itu bukan tugas saya. Saya nggak piket hari ini. Jangan lihat kotor langsung dibersihkan. Insya Allah itu bernilai ibadah. Ingat, memindahkan duri dari jalan itu ibadah. Membersihkan kotoran itu ibadah, bukan cuma belajar saja. Makanya kalian harus dibiasakan. Ya, kemudian menghargai waktu. Apalagi kalian nih yang kelas 9, kelas 12 sebentar lagi akan ujian asesmen madrasah. Ya, ini akan ujian. Tinggal menghitung bulan lagi kalian ujian, karena insya Allah kalau untuk yang kelas 12 bulan Mei sudah lulus insya Allah. Ya, kelas 12 Mei sudah lulus. Kalau yang lainnya nanti setelah lebaran baru nanti ujian. Biasa, nanti lebaran dulu, liburan, nanti baru nanti ujian. Jadi yang penting yang sekarang itu kalian masuk ke pondok pesantren, ya harus meluruskan niat kita. Ya, kita ikhlas belajar lillahi ta'ala. Niatkan dalam diri kalian, saya ingin menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian semangat belajar. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh berkah manfaat dunia dan akhirat. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini setelah upacara langsung masuk ke kelas masing-masing. Karena kelasnya sudah rapi, kita langsung belajar. Itu saja. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.